Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran, League. Tengah. Dan pemirsa, untuk rangkaian pertama kali ini kita akan sama-sama menyongsong detik-detik peringatan Waisak yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong tepat pada pukul 11 lewat 13 menit 46 detik. Dan langsung saja kita lihat persiapan jelang-jelang detik peringatan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era berikut ini.
yen Chang si xiao cu ô Sinh Bồ Sát Tao Mi Tho Pho. Semoga berkah Trisuci Waisak membawa berkah untuk bangsa dan negara. Semoga semua penyakit sirna lenyap dari bumi Indonesia maupun dari dunia. Semoga angin, hujan, alam bersahabat membawa berkah untuk semua umat manusia. Akhirnya, semoga semua makhluk mampu berjuang menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Semua makhluk hidup beruntung dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya dan Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia. Kami persilahkan. Doa Waisaka Puja Majelis Cenfocong Kasogatan dan Mada Tantri. Gata Mahajistana Guru Lien Seng Om Ahom. Melalui suci Trigulya Puja Wahiro Canaya Dharma Kaya Locani Buddha Samboga Kaya Kumara Nirmanu Lien Sun Siti Hom Om Guru Lien Sun Siti Hom Om Guru Lien Sun Siti Hom. Tadi pemirsa kita sudah saksikan bersama detik-detik peringatan Waisak 2566 Buddhis Era. Dan langsung saja kita berbincang bersama dengan Bante Dhammabuddho. Bante, sebelum kita membahas terkait dengan temanya tahun ini, tapi saya tertarik melihat antusiasme dari warga umat Buddha yang datang. Kita lihat 2 tahun pemirsa ini ditunda kegiatan peringatan Waisak akibat pandemi COVID-19. Tapi mengenakan baju serba putih, sekarang warga umat Buddha bisa berkumpul untuk kembali merayakan peringatan Trisuci Waisak. Seberapa gembira, seberapa antusias warga umat Buddha untuk bisa merayakan kembali di Candi Borobudur? Bante, silakan. Jadi baik, jadi memang selama 2 tahun ini kan Waisak kita tertunda ya karena COVID. Kami melaksanakan hanya online, tetapi kali ini karena pelonggaran dari pembatasan, makanya kami bisa melaksanakan dengan jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya kalau ini kita lihat hanya dibatasi sekitar 1.500 orang, sedangkan biasanya
biasanya bisa lebih dari itu, Pak. Jadi kita lihat walaupun sudah dibatasi, mereka masih pengen untuk hadir bersama-sama kita untuk melakukan puja bakti di sini. Baik, ini antusiasnya terlihat tinggi sekali begitu ya, walaupun tidak sebanyak biasanya yang bahkan saya baca bisa mencapai 5.000-an orang, tidak hanya dari Indonesia tapi juga negara-negara Asia lainnya. Tapi ini semoga bisa mengobati kerinduan warga umat Buddha untuk beribadah langsung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Nah, Bante, kita akan masuk ke tema besar dari perayaan Trisuci Waisak, jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dengan tema besar ini, Bante? Ya, jadi topik dari tahun ini adalah jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Ini adalah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita pada tahun ini ya, terutama kita melihat selama pandemi butuh orang-orang yang memiliki mental yang bijaksana agar mereka tetap bahagia. Bayangkan kalau misalnya kita melihat pandemi datang dan mereka menjadi seseorang yang stres atau mereka menjadi depresi, ya tentunya mereka tidak bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau memiliki kebijaksanaan, mereka akan paham bahwa segala sesuatu itu akan berubah, segala sesuatu itu tidak pasti, ya. Seperti kita berdua di sini dengan Pak Jason, dengan Bante, dengan umat yang begitu banyak, kita melihat dari tadi ya, kadang-kadang terik, kadang-kadang adem. Nah, ini adalah perubahan. Jadi ketika kita melihat bahwa saya tidak marah terhadap matahari, saya tidak terlalu bergembira dengan awan, ya kan? Jadi ketika kita melihat dualisme yang berubah ini, yang seringkali kita lihat di kehidupan kita tentunya tidak akan menderita. Ya, tapi kalau kita punya kemelekatan, nah ini misalnya, saya kenapa anginnya hilang, dan kita akan melekat sama angin. Ketika angin hilang, kita menderita. Baik, dinamika kehidupan itu pasti terjadi, Bante, tapi selama setiap umat itu punya kebijaksanaan, pasti ini bisa dinamika apapun dapat terlewati begitu. Kurang lebih pesan yang ingin disampaikan. Bante, tapi apa sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh umat Buddha kebanyakan di saat-saat ini untuk bisa menjadi bijaksana? Jadi tantangan ya dalam umat Buddha pada kehidupan kali ini, yaitu kita melihat bahwa dunia saat ini lebih ke arah materialisme ya. Semua melakukan media sosial dan seterusnya, sehingga tantangan dari kita, bukan hanya kita lah, semua agama saya rasa kita perlu namanya filter, ya, filter atau saringan, supaya apa? Hoax itu nggak langsung disebarkan, ya, dicerna dulu, difilter dulu, baru disalurkan seperti itu ya. Nah, filternya ini apa? Nah, makanya di dalam subtema kami mengaktualisasikan nilai-nilai Dharma. Nah, Dharma ini adalah filter. Sebelum kita mendapatkan info, sebelum kita forward, ya kita ini sesuai tidak sesuai. Nah, inilah Dharma di sini. Oke, ini juga jadi salah satu tantangan yang relevan dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang ya, Bante. Tidak hanya bijaksana dalam mengelola emosi, bijaksana dalam berperilaku, tapi bijaksana dalam berperilaku di media sosial pun. Itu juga menjadi tantangan yang harus kemudian diamati oleh seluruh umat, tidak hanya umat Buddha saja. Nah, Bante, kita akan bahas dalam kegiatan peringatan Waisak ini dari tanggal 14 sampai dengan 16 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan setiap kegiatan ini memiliki maknanya tersendiri. Kita akan bahas, Bante, apa sebenarnya makna-makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat lewat rangkaian kegiatan tersebut. Tapi kita harus tahan dulu, Bante Dhamma Wudho, karena kita akan kembali usai jeda. Tetaplah pemirsa bersama kami di live event detik-detik peringatan Waisak 2566 Budi Sera. Tate swaha maripate kurwa-kurwate tranite nikararita wimarite mahagate selingante swaha riparipate kurwa-kurwate. Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran, LIK. Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Swaha.
Anda kembali bersama kami di live event peringatan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era dan masih membahas terkait dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah ini. Bante, kita kembali lagi membahas terkait dengan rangkaian kegiatan. Ini yang menarik perhatian mata saya tidak hanya warga umat Buddha yang kemudian menggunakan pakaian serba putih. Tapi kalau kita lihat di ujung sana itu altarnya menggunakan apa ya, bisa bilang lambang bunga teratai itu ya Bante ya. Nah itu bisa digambarkan apa sebenarnya filosofi dan juga makna dari bunga teratai untuk peringatan Trisuci Waisak? Ya, jadi bunga teratai ini kita bilang seperti bunga yang di salah satu simbol dari umat Buddha ya. Karena kenapa digunakan teratai? Kita melihat bahwa teratai ini kan hidupnya di lumpur, ya kan. Tetapi dia akan berkembang dan ketika dia kembang di luar lumpur ini, dia menjadi sangat bersih dan putih. Nah, sama seperti simbolis daripada kita. Batin kita di dalam teologi agama Buddha disebutkan bahwa semua makhluk adalah Buddha, ya kan? Nah, cuman kenapa kita belum menjadi Buddha seperti Buddha Gautama? Karena kita masih seperti biji teratai ini yang masih ada di lumpur. Lumpurnya apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Nah, ketika kita mampu menghancurkan ya ketiga racun ini, maka kita bisa berkembang menjadi seperti teratai dan itulah menjadi Buddha. Nah itu. Itulah menjadi bersih lagi gitu. Ini ada kaitannya juga nggak Bante dengan warga yang kemudian mengenakan pakaian serba putih ini? Ya, jadi banyak umat Buddha hari ini adalah hari besar. Jadi banyak umat Buddha yang ketika mereka datang ke sini mereka menggunakan baju putih-putih. Simbolis apa? Mereka sudah mempersiapkan batin ya, fisik mereka untuk menyucikan hati di hari Waisak ini. Ini bersiap diri untuk menyucikan hati begitu ya. Bante dan juga pemirsa, kalau membahas terkait dengan peringatan Waisak, ini dilakukan rangkaiannya selama 3 hari, mulai dari 14 sampai dengan 16 Mei 2022. Ada berbagai kegiatan. Saya akan bahas mulai dari peringatan suci Waisaknya. Ada beberapa prakegiatan di sana yang dilakukan. Ada bakti sosial, ada juga kemudian bakti di Taman Makam Pahlawan. Mungkin dari bakti sosialnya dulu. Apakah ini bakti sosial juga selalu dilakukan setiap tahunnya menjelang Waisak? Dan kenapa harus ada bakti sosial setiap tahunnya, Bante? Baik, jadi bakti sosial yang dilakukan oleh perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi memang dilaksanakan setiap tahun. Nah, kenapa kita melaksanakan bakti sosial? Yang pertama di sini adalah kami sebagai umat Buddha bersyukur, ya kan, sudah melewati hampir 1 tahun untuk mencapai Waisak. Nah, kemudian di dalam ajaran Buddha, dana atau berderma ini adalah hal yang salah satu ditonjolkan. Nah, sehingga tadi Bante bilang contoh yang matahari. Kenapa kita menderita? Karena kita melekat. Bagaimana cara melepaskan kemelekatan? Dengan memberi, berdana. Nah, jadi agar kita mengurangi loba atau keserakahan kita berdana. Berdana ini wujudnya apa? Yaitu salah satu memberikan sembako atau baksos. Ya, kadang-kadang juga ketika tidak pandemi, kita juga mengadakan yang namanya pengobatan massal. Ini sama ya, jadi tujuannya adalah untuk memberi makanan, memberi kesehatan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan ini siapa, Bante? Kira-kira adakah kelas-kelas spesifik khusus mereka ini dari kalangan mana atau seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya masyarakat yang kita ambil adalah yang dipilih ya. Tentunya dari Walubi akan bekerja sama dengan lurah, camat, dan RT RW, kemudian mereka akan mendata siapa yang membutuhkan. Nah, seperti tahun ini kami membagi 3.000 paket untuk khusus masyarakat di sekitar Borobudur ini. Oke, 3.000 paket untuk masyarakat di sekitar Borobudur begitu. Selain ada pemberian sembako yang tadi Bante katakan tidak hanya momen Waisak ini untuk menyucikan diri, tapi juga momentum untuk berderma atau memberi. Ada juga bakti di Taman Makam Pahlawan. Nah, ini kenapa dan apa sebenarnya bakti di Taman Makam Pahlawan ini, bentuk kegiatannya seperti apa? Ya, jadi kalau bakti di Taman Makam Pahlawan ini juga salah satu rangkaian acara yang kemarin jatuh pada tanggal 7 Mei. Ya, jadi semua majelis dari perwakilan umat Buddha Indonesia di seluruh Indonesia mereka serempak melaksanakan di tanggal 7 Mei. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita di dalam ajaran Buddha mengingat 2 hal, katanyu dan katawedi. Katanyu, kita mengingat kebajikan orang lain, orang yang berjasa kepada kita, dan kita berusaha membalas jasa kebajikan mereka.
Nah, dengan cara membersihkan makam pahlawan adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengingat para pahlawan. Kita bersyukur karena para pahlawan telah mengorbankan diri, ya, nyawa mereka, harta benda mereka untuk berjuang bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, mengingat ini, kami datang setiap Waisak untuk mendoakan mereka, membersihkan makam mereka, apapun agama dari para pahlawan itu. Kami tidak memandang sesuai dengan agama mereka, tetapi kami datang atas nama pahlawan Indonesia. Ini di Taman Makam Pahlawan di wilayah tertentu saja atau di seluruh Indonesia atau seperti apa, Bang? Hampir semua, ya. Kalau di Jakarta dipusatkan di Kalibata, kemudian di Sumatera Utara juga ada. Kemarin juga ada laporan dari Jambi, kemudian dari Palembang. Nah, ini banyak tempat, termasuk di Surabaya juga kita mengadakan, Jawa Timur. Ya. Jadi memang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan rutin ini untuk dilakukan setiap tahunnya. Rutin. Bahkan waktu pandemi pun yang tahun 2021 kemarin tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Ya. Baik. Bante, yang juga menarik ketika saya baca-baca soal prakegiatan menjelang detik-detik peringatan Waisak, ada juga sebenarnya kegiatan pengobatan gratis yang selalu rutin dilakukan oleh teman-teman Walubi dan juga warga umat Buddha. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa sih pengobatan gratis dan apakah untuk tahun ini dilaksanakan atau tidak? Oh ya, jadi tahun ini memang yang pengobatan gratis kita tidak laksanakan, ya, karena itu akan sangat mungkin berefek dengan kesehatan daripada nakes dan juga persiapan yang begitu banyak. Nah, maksud daripada bakti sosial untuk bakti sosial berupa kesehatan ini adalah kita melihat di dalam dana atau memberi ada istilahnya satu, abaya dana, memberikan keselamatan. Nah, dengan bakti sosial di bidang kesehatan inilah kita memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, mungkin kalau mereka pergi ke rumah sakit, mungkin mereka perlu administrasi dan seterusnya. Karena kita memberikan secara gratis, cuma-cuma mereka mampu mengakses dengan lebih mudah. Seperti itu. Baik, memang banyak sekali pemirsa rangkaian-rangkaian kegiatan yang rangkaian kegiatan ini diharapkan juga bisa mengajarkan nilai-nilai luhur dari Sang Buddha terhadap seluruh umat begitu yang melakukan kegiatan. Nah, Bante, selain kegiatan-kegiatan tadi, sebenarnya kalau menjelang Waisak ini juga ada tradisi-tradisi unik yang mungkin pemirsa harus tahu juga. Ada ambil air di Umbul Jumprit, ada ambil api di Merapen, kemudian ada yang paling ramai dan pasti selalu ada adalah menerbangkan lampion. Ini pasti punya makna-makna tersendiri, Bante. Nanti saya akan tanya apa sebenarnya makna dari tradisi-tradisi atau ritual-ritual tersebut. Tapi kita harus tahan dulu, Bante, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di live event peringatan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era. Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran, LIK. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Semakin menarik pembahasan kita terkait dengan kegiatan-kegiatan atau rangkaian kegiatan selama Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era atau tahun 2022 Masehi. Lalu di segmen sebelumnya tadi kita sudah bahas ya, Bante, soal prakegiatannya. Ada bakti sosial, ada kemudian bakti di Taman Makam Pahlawan, sampai dengan pengobatan gratis yang biasa dilakukan. Nah, kalau untuk tradisi dan ritual, ini juga menjadi hal yang selalu ditonjolkan dalam Waisak itu sendiri. Ada beberapa tradisi, kita bahas dulu satu-satu nih, Bante. Yang pertama adalah mengambil air suci. Ini dari Umbul Jumprit, dibawa ke Candi Mendut ya, Bante ya. Nah, ini sebenarnya maknanya apa sih sebenarnya dari membawa air suci ke Candi Mendut ini? Ya, baik. Jadi ini adalah tradisi ya. Jadi tradisi kita di masa lampau, di mana ketika itu ya, waktu di Wesali 2600 tahun yang lalu ketika Buddha masih ada, di sana terjadi wabah penyakit. Ya, kalau kita bilang seperti tahun ini ya, COVID seperti itu. Kemudian Buddha meminta salah satu murid beliau yang mulia Bante Ananda untuk mengambil air. Ya, mengambil air kemudian membacakan doa. Nah, doa ini kemudian dipercikan ke seluruh kota Wesali. Seketika wabah penyakit yang ada di situ segera lenyap. Nah,
Jadi ini adalah simbolis yang sama. Air kita ambil untuk disakralkan. Dan nanti setelah kegiatan ini akan di blessing, akan dipercikan untuk kepada semua umat peserta yang hadir di sini setelah didoakan. Dan kedua adalah air. Kita melihat air ini sifatnya dingin, ya, menyejukkan. Untuk menyejukkan apa? Untuk menyejukkan emosi-emosi negatif kita, untuk menyejukkan kemarahan kita dan seterusnya. Yang berikutnya, air juga berfungsi sebagai apa? Air, di mana ada air, di sana ada kehidupan. Jadi ini adalah simbolis dari air. Dan yang ketiga, air ini untuk menunjukkan kepada kita rendah hati. Taruh di gelas model apa, dia akan ikut. Ya, nah maka kerendahan hati ini juga diharapkan dimiliki oleh umat Buddha supaya mampu untuk mengaktualisasi Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Baik, dari air saja, tradisi ambil air di Umbul Jumprit ini saja sudah banyak makna yang bisa diambil ya Bante, mulai dari penyembuhan, air sebagai sumber kehidupan, bahkan sampai simbol kerendahan hati itu juga masuk dalam elemen air. Selain elemen air, ada juga nih membawa api dari Merapen. Nah, ini apa lagi nih maknanya, Bante? Apakah berbeda dengan air atau seperti apa? Ini dibawa juga ke Candi Mendut juga berarti sama, ya? Jadi di Merapen ini diambil dari sumber api abadi, ya, dari gas alam yang abadi di sana. Nah, kemudian sama dibawa ke Mendut untuk disakralkan. Nah, fungsi api ini apa? Api ini membakar. Membakar apa? Membakar hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, api simbolis daripada penerangan. Ya, seperti dengan Dharma yang diajarkan Buddha kepada kita, ketika kita melaksanakan dengan baik, tentunya akan memberikan penerangan yang baik, ya, bagi batin kita, bagi semua makhluk. Makanya Buddha selalu disebutkan adalah orang yang tercerahkan, karena telah mengubah kegelapan di batin menjadi sesuatu yang terang, cerah. Ini untuk membakar hal-hal yang negatif dalam diri manusia begitu ya. Nah, Bante, yang ini nih, yang satu ini selalu menjadi perhatian. Tidak hanya warga umat Buddha saja yang kemudian antusias atau excited, tapi juga warga wisatawan yang kemudian datang ke Candi Borobudur misalnya, yaitu menerbangkan lampion. Biasanya itu dilakukan di acara Dharma Santi atau di puncaknya ya. Nah, ini apa nih maknanya, Bante, menerbangkan lampion ke udara? Jadi makna dari lampion sendiri adalah sebenarnya penerangan, ya. Kalau kita melihat penerangan, penerangan ini apa? Seperti misalnya ketika lampion ini kita bakar, ya kan, lama-lama dia akan terbakar sampai habis, sampai mati sendiri kan. Nah, ini menunjukkan apa? Semangat bodhisatwa. Yang apa? Bodhisatwa ini adalah calon Buddha di mana mereka mengorbankan diri mereka. Ya, diri mereka, anak, semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk menolong sebanyak-banyaknya makhluk yang menderita. Nah, jadi ini adalah simbolis daripada lampion ini, ya. Nah, jadi ini akan diterbangkan supaya kita ingat apa? Kita ingat kita akan menjadi bodhisatta. Kita akan menjadi sama seperti para Buddha di masa lampau, dan kita bertekad di situ. Oke, biasanya kalau di lampion itu ditulis doa-doa gitu juga ya, Bante, biasanya? Ya, kadang-kadang ada kita tulis nama, ya, doa-doa kita, apa yang ingin kita, hal-hal yang positif yang ingin dicapai, itu juga ada. Baik, nah berbicara soal Dharma Santinya sendiri, setelah kegiatan di sini selesai kan nanti malam akan dilakukan kegiatan Dharma Santi. Untuk informasi saja pemirsa, Dharma Santi akan dilakukan 2 kali ya, terpisah di pukul 18 dan juga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Seperti apa sih kegiatan-kegiatan atau rangkaian Dharma Santi yang akan berlangsung nanti malam ini? Jadi nanti di kegiatan Dharma Santi yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, ya tentunya di situ akan lebih bersifat seremonial ya, karena akan dihadiri oleh beberapa pejabat penting seperti Bapak Menteri dan juga para pejabat lainnya, sehingga kami akan sangat mengharapkan kehadiran dari para pejabat untuk apa? Memberikan dukungan ya bagi umat Buddha, mengucapkan kayak selamat Waisak buat umat Buddha, sehingga umat Buddha semangat untuk melaksanakan Dharma negara dan juga Dharma agama. Seperti itu, sehingga ini adalah rangkaian yang akan dilaksanakan nanti malam. Di akhir kegiatan tentunya akan dilaksanakan yang tadi ya, pelepasan lampion. Oke, kalau dari arti katanya sendiri, Dharma Santi sendiri itu apa sih, Bante? Kalau kita melihat Dharma adalah kebenaran ya. Kalau Santi arti daripada harafiahnya adalah kesabaran. Jadi dengan Dharma Santi ini kita melihat bahwa kesabaran adalah Dharma yang tertinggi
Ya, jadi makanya Dharma Santi ini dianggap hal yang paling spesial daripada setiap pelaksanaan Waisak. Baik, dan saya dengar informasinya Bante untuk kegiatan Dharma Santi ini juga spesial mengingat 2 tahun tidak dilakukan kegiatan dan tahun ini kemudian akhirnya dipusatkan lagi di sini. Akan ada drama musikal juga bercerita tentang 3 peristiwa penting dari Sang Buddha itu sendiri, mulai dari kelahiran, pencapaian penerangan sempurna sampai dengan kematian. Bisa diceritakan ini nanti pesan apa dan insight apa yang ingin disampaikan kepada warga terkait dengan drama musikal ini? Oh iya, jadi nanti drama musikal ini akan menceritakan ya kelahiran atau riwayat hidup daripada Sang Buddha. Ya, di mana kita mengingat memang di Trisuci Waisak ada 3 kegiatan, yaitu di mana yang pertama Bodhisatta yang tadi ya, mereka mengorbankan diri mereka dan mereka lahir di dunia ini. Yaitu beliau menjadi yang kita kenal dengan nama Pangeran Siddhartha. Kemudian bagaimana Pangeran Siddhartha yang hidup mewah ya, hidup mewah sangat kaya, ya, memiliki kekuasaan yang sangat besar, kemudian dia meninggalkan ini semua. Kira-kira Pak Jason bisa nggak? Aduh, itu kayaknya sulit kalau misalnya kita pakai insting kemanusiaan biasa begitu. Ya, Anda bayangkan seorang pangeran, ya, Bante ada wihara di India dan kita sering ke India. Anda bayangkan di India itu bagaimana sekarang, ya, dan bagaimana dengan kemewahan kerajaan. Beliau keluar menggunakan jubah yang kurang lebih 1 begini. Tidak ada baju, tidak ada hiasan, kemudian hanya memegang mangkok makanan, ya, kemudian keliling untuk mendapatkan derma makanan. Tidak ada pengawal, tidak ada forrader, ya, dia berjalan dan menariknya tidak menggunakan sendal. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Pangeran Siddhartha ya meninggalkan ini semua. Berkorban untuk apa? Untuk menemukan dharma bagi kita, bagi umat Buddha dan seluruh makhluk, buat membawa kita pada pencerahan, menunjukkan kepada kita bahwa ini loh, saya aja manusia, mampu untuk merealisasi menjadi Buddha. Nah, bagaimana dengan Anda, para umat Buddha? Nah, jadi ini adalah challenge ketika kita melihat sejarah yang kedua, ya, ketika Buddha, Pangeran Siddhartha keluar dari rumah dan mencapai Buddha. Dan yang ketiga, terakhir adalah memasuki Mahaparinibbana, di mana Buddha mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak kekal. Ya, bahwa saya seorang Buddha pun akan mengalami kelapukan. Nah, makanya jangan buang-buang waktu, disiplin, berlatih diri, banyak mempraktekkan Dhamma, sehingga apa? Kita tidak buang waktu, kita mensyukuri kita punya kehidupan sebagai manusia yang sangat susah kita dapatkan, dan sehingga kita menjalankan praktek Dhamma dengan baik. Baik, banyak sekali filosofi dan juga pesan-pesan yang terkandung dalam beberapa rangkaian kegiatan Waisak, khususnya tahun ini di 256 Buddhist Era dan juga atau tahun 2022 Masehi. Tapi Bante, pertanyaannya adalah kehidupan tidak berhenti sampai di sini. Kehidupan berjalan, tantangan juga pun akan banyak. Banyak masalah yang kemudian harus dihadapi oleh manusia, khususnya juga umat Buddha. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan Bante untuk masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan? Tapi kita akan bahas Bante Damobuddha usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran, LIK. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di rangkaian akhir dari live event detik-detik peringatan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era atau tahun 2022 Masehi. Bante, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan. Ini Candi Borobudur bisa dibilang selalu menjadi pusat kegiatan peringatan Trisuci Waisak bagi masyarakat Indonesia dan juga mungkin warga Buddha yang ada di negara-negara Asia lain yang kemudian datang ke sini. Tapi dengan diselenggarakannya peringatan Trisuci Waisak di sini, ini kan sekaligus menegaskan dan bahkan menggaungkan kembali bahwa ini adalah pusat ibadah umat Buddha, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Nah, ini bagaimana kemudian menegaskan kepada masyarakat dunia bahwa disinilah tempat umat Buddha bisa bernaung dan melakukan ibadah. Ya, jadi memang benar ya Pak Jason, kalau kita melihat kali ini dan tahun-tahun sebelum pandemi ya, kita selalu menggaungkan Borobudur ini di mata dunia. Ya, namun kadang-kadang ketika Bante bilang Bante sering ikut event-event internasional,
karena saya salah satu punya wihara di India. Nah, jadi ketika kami di India, kami berusaha membawa merah putih itu, membawa Borobudur ini ke kancah mancanegara supaya apa? Orang-orang kenal bahwa di Indonesia ada mandala yang begitu agung, yang begitu besar dan sangat, ini adalah kalau kita tahu mandala atau candi yang terbesar yang ada di dunia. Tidak ada yang lebih besar daripada Borobudur, ya. Nah, sehingga sangat beruntung kita yang ada di Indonesia ini dengan adanya Candi Borobudur. Candi Borobudur sebenarnya bukan hanya milik umat Buddha, ya, tetapi milik kita semua sebagai aset daripada negara Indonesia. Oleh karena itu, seyogianya kita bersama-sama sebagai anak bangsa, kita menjaga Candi Borobudur ini supaya apa? Dapat digunakan dalam hal-hal yang positif. Misalnya dalam kegiatan peribadatan umat Buddha, dan juga dapat digunakan dalam hal pariwisata yang lain, ya. Bante kasih contoh, di Nepal itu ada satu site di mana tempat kelahiran Buddha. Nah, di situ setiap tahun 1 juta orang datang dari berbagai negara untuk mengunjungi situs ini. Situs ini lebih kecil daripada Borobudur, ya, hanya seperti bangunan kecil. Tetapi 1 juta orang datang ke tempat Nepal. Dan kalau kita mau ke Nepal, kita harus bayar minimal $25. Jadi Jason bisa hitung, ya, $25 kali 1 juta orang, ya kan? Nah, ini baru visa on arrival. Belum kita bilang hotel, makanan, souvenir, ya kan, donation dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita bayangkan 1 juta orang datang beribadah, menghormati Candi Borobudur ini, tentunya ini akan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat yang ada di Jawa Tengah, terutama yang tinggal di daerah Borobudur ini. Nah, oleh karena itu tadi Bante bilang kita harus bergandengan tangan, kita harus bersinergi antara semua shareholders, ya, apakah dari Walubi, dari KCBI, dari Taman Wisata Candi, Balai Konservasi Borobudur, ini semua kita harus bersatu menjaga peninggalan ini supaya memang peninggalan ini menjadi satu peninggalan yang bermanfaat bukan hanya kepada umat Buddha tetapi kepada semua makhluk, semua orang yang ada di sini. Dan juga yang kedua yang menarik daripada Candi Borobudur ini adalah ini seperti perpustakaan monumen, ya. Ketika Anda keliling melihat semua relief yang ada di Borobudur ini, Anda akan tahu bahwa disinilah riwayat, inilah cerita yang tertulis. Yang kita bayangkan, ini perpustakaan yang terlama yang ada di dunia. Betul. Ya, karena semua terpahat di Borobudur ini. Ini juga bisa menjadi peradaban dunia yang kemudian mendatangkan manfaat. Seperti dikatakan Bante tadi, tidak hanya untuk umat Buddha, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Bante, kalau peringatan Waisak sendiri, ini kan tidak hanya didatangi oleh warga umat Buddha yang berasal dari Indonesia, dari berbagai macam daerah, tapi bahkan juga saya dengar ada dari warga-warga negara lain. Biasanya dari negara mana saja sih yang datang kalau peringatan suci Waisak di Borobudur? Yang datang untuk saat ini yang Bante lihat yang datang adalah ada salah satu biku yang senior, beliau dari Thailand. Ya, ada beberapa biku yang datang sekitar 30 mereka dari Thailand, dan kemudian juga ada yang dari negara lain. Kemarin ada dari Sri Lanka, ya, ada dari Myanmar, ada dari Laos. Nah, mereka semua datang ke sini untuk berpuja bakti bersama. Dan biasanya sebelum pandemi Bante pernah mengundang langsung beberapa negara, ya, seperti yang pernah saya undang dulu adalah dari Malaysia, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, kemudian dari Sri Lanka. Nah, kami mengundang mereka untuk datang ke sini, berpuja bakti di sini, dan kemudian mempromosikan Borobudur ini kepada umat-umat yang ada di sana. Baik, itu adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk kembali menggaungkan Borobudur tidak hanya di Indonesia saja, tapi kemudian kepada masyarakat internasional. Bante, terakhir, pesan yang ingin Bante sampaikan, seperti yang tadi saya gantungkan di segmen sebelumnya, bahwa kehidupan ini masih terus berjalan, masalah itu pasti akan ada, Bante. Nah, tapi bagaimana kemudian sebagai umat bisa mengaplikasikan jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati, tema besar dari Waisak ini untuk kehidupan ke depan. Silakan Bante. Baik, jadi kalau misalnya kita tahu dulu ya, waktu Bante masih umat, ada satu judul lagu, yaitu Trouble is my friend. Jadi semua masalah ya, semua penderitaan kita anggap sebagai teman.
kita jangan membenci masalah. Karena setiap kehidupan kita pasti ada masalah. Ya, oleh karena itulah Buddha mengajarkan kepada kita, jangan terlalu melekat. Melekat sama apa? Melekat sama hal-hal duniawi. Contoh, ketika kita melekat kepada kekayaan, ya, bukan tidak mungkin ketika kekayaan ini turun, kita akan suffering. Kita akan menjadi menderita. Nah, oleh karena itulah salah satu kita melihat bahwa segala sesuatu tidak kekal. Dengan cara ini kita tidak melakukan kemelekatan. Ya, yang kedua, segala sesuatu yang kalau kita bilang adalah menderita, ya kan? Tidak ada kebahagiaan yang abadi yang ada di dunia ini. Pandai kasih contoh, sebagai orang Indonesia, biasanya kita suka pergi ke Eropa, mau lihat salju, ya kan? Sampai di sana masuk angin karena kedinginan, Nggak cocok ya. Orang dari Eropa juga mau datang ke Bali supaya apa? Oh, Dapat kena matahari. Jadi dia pikir ketika matahari dia akan bahagia. Nggak tahu di sana gosong, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Baik. Nah, oleh karena itu kita melihat ini semua dengan kebijaksanaan. Baik. Supaya inilah kebijaksanaan ini akan menjadi sumber kebahagiaan yang sejati buat diri kita dan orang lain. Intinya adalah bisa selalu bijaksana untuk melihat setiap permasalahan dan juga tantangan-tantangan kehidupan ke depan. Dan semoga Waisak tahun ini juga memberikan kedamaian untuk seluruh umat. Terima kasih Bante Dhamma Wudho telah berbagi dan juga memberikan insight-insightnya untuk pemirsa Metro TV dalam kesempatan live event kali ini. Dan pemirsa, demikianlah rangkaian live event peringatan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era atau tahun 2022 Masehi. Saya Jason Samo, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dan selamat Waisak. Hidupnya, orang berbakti akan mempunyai nama yang harum. Sesudah meninggal, perbuatannya dikenang orang selamanya. Dalam menangani dan menyelesaikan masalah, bakti memberikan kekuatan yang besar. Bakti dapat mengharukan langit dan bumi. Kitab bakti mengajarkan manusia untuk berbakti. Berbakti kepada orang tua dan leluhur. Metro TV